terendah hari ini itu di bawah titik terendah hari kemarin. Gambarnya adalah seperti ini. Oke, ini adalah higher high, ini adalah higher low, ini higher low, higher high di atas titik tertinggi hari kemarin, di atas titik tertinggi hari kemarin, masih lebih tinggi daripada titik terendah hari kemarin, masih lebih tinggi dibanding titik terendah hari kemarin. Itu adalah higher high, higher low. Untuk downtrend ada lower high, ada juga lower low dan lower low. Titik terendah yang lebih rendah daripada hari kemarin, titik tertinggi yang lebih rendah daripada titik tertinggi kemarin. Nah, di dalam trend teknikal, trendnya itu sendiri ada dua, uptrend dan downtrend. Tapi nanti market akan lebih banyak bergerak dalam kondisi non-trend. Non-trend itu nanti ada sideways dan ada smaller trend. Nah, nanti di antara non-trend ini ada yang kita sebut sebagai fase, opposite, dan pattern. Ini adalah kondisi di mana kita anggap sebagai non-trend, sideways atau trendless. Tidak ada trend di sini, trendnya nggak jelas, mau naik apa turun, lebih ke arah mendatar. Nah, jadi di non-trend tadi ada fase, opposite, dan pattern. Fase ini kita bagi ke dalam dua, ada fase akumulasi dan fase distribusi. Opposite ada dua juga, technical rebound dan technical koreksi. Ada pattern, continuation pattern, dan reversal pattern. Akumulasi dalam fase ya, dalam fase ada akumulasi. Itu akumulasi kita anggap sebagai awal dari pergerakan markup, either dia naik atau dia turun. Ada juga nanti setelah dia naik atau dia turun, itu akan diakhiri dengan fase distribusi. Opposite itu ada technical rebound dan technical koreksi. Technical rebound adalah kenaikan di saat market lagi downtrend, yang mana kita bisa expect kenaikannya itu akan naiknya sedikit, tapi nanti turunnya lebih banyak karena dia masih downtrend. Tapi kalau technical koreksi, nanti dia adalah penurunan di tengah uptrend, jadi kita bisa expect turunnya sedikit, nanti naiknya lebih banyak daripada penurunan yang ada. Kita lagi di pattern. Pattern itu adalah nanti ada continuation pattern dan reversal pattern. Continuation pattern itu adalah pola yang mengindikasikan kelanjutan dari pergerakan sebelumnya. Reversal pattern, pola yang mengindikasikan pembalikan arah dari pergerakan sebelumnya. Tentang indikator, kita akan coba bahas glancing lagi tentang indikator. Jadi tadi indikator itu adalah terdiri dari formula rumus-rumus matematis atau statistik. Indikator itu digunakan untuk lebih dalam dan lebih baik dalam membaca pergerakan harga. Kita sebagai teknikal tetap harus fokus kepada price movement, tetap fokus kepada pergerakan harganya. Jadi indikator kita gunakan hanya untuk membantu kita membaca lebih baik mengenai pergerakan harga. Indikator nanti bisa di dalam harga itu sendiri, dalam chart harga, maupun di atas atau di bawah. Ini adalah cara-cara untuk menggunakan indikator, apapun indikatornya ya, baik yang sudah ada maupun yang nanti akan ada. Caranya pasti 5 ini. Either dia crossover, over condition, cycle identification, divergence, dan classic technical analysis. Klasik di sini kita bisa aplikasikan support dan resisten dan chart pattern. Crossover, dia itu persilangan ya, persilangan antara harga dengan indikator, indikator dengan indikator lain, atau indikator dengan level tertentu. Over condition, jadi pada saat indikator mencapai level tertentu, biasanya kita bisa bilang itu overbought, di mana jenuh beli, kenaikannya sudah mulai terbatas. Ada juga nanti ketika indikator mencapai level tertentu, kita biasanya bilang itu oversold atau jenuh jual. Artinya turunnya sudah mulai terbatas, sudah mulai ada potensi naik. Cycle identification,
nanti ada dari cycle identification ini kita bisa cek, itu bisa membantu kita untuk melihat mana kira-kira fase akumulasi, mana kira-kira fase markup atau mobil partisipan, mana kira-kira fase distribusi. Terus nanti ada divergence. Divergence ini intinya adalah kita disuruh percaya kepada indikator dibanding dengan price movement. Kenapa? Karena price movement walaupun itu yang jadi tujuan kita, tapi biasanya price movement lebih mudah untuk dimanipulasi. Tapi indikator lebih cenderung sulit dimanipulasi sehingga lebih cenderung netral. Intinya adalah divergence mengatakan bahwa percaya dengan indikator apabila indikator menunjukkan sell tapi harga kata mau naik, lebih bagus juga sell. Apabila indikator mengindikasikan buy tapi harga mau turun, lebih baik buy. Ada support resistance, indikator bisa digunakan sebagai support dan resistance. Ini adalah beberapa formulanya. Ini beberapa formula kayak moving average, MACD, Bollinger Band, stochastic oscillator. Jadi di sini karena ini sudah mulai, saya pengen ini coba intermediate ke advance gitu ya. Jadi mungkin buat rekan-rekan yang sudah pernah belajar teknikal indikator terutama, mungkin bisa coba cek ini. Jadi kenapa kalau misalnya trend sedang bullish itu short MA di atas long MA. Kenapa kalau MACD positif, MACD di atas zero line itu indikasinya bullish. Kenapa Bollinger Band harus menggunakan plus minus 2 standar deviasi, tidak 3 standar deviasi, tidak 1 standar deviasi. Kenapa kita bisa bilang stochastic oscillator yang periodenya 5 itu bisa kita sebut sebagai rentang di minggu lalu. Terus juga apa indikator yang biasanya kita bisa menemukan chart pattern di situ. Jadi kalau teman-teman sudah bisa jawab ini, harusnya di next presentasi ini mudah-mudahan bisa lebih mengikuti gitu ya. Tapi kalau nggak bisa, mungkin nanti di lain waktu kita bisa teman-teman belajar lagi, atau nanti mungkin next time kita bisa coba bahas basic indikator. Kita masuk ke materi acara ya, ke materi intinya. Jadi perfect indikator. Pertama-tama tentu ya apa sih perfect itu gitu ya. Nah, ini jadi coba tanya ke mereka gitu ya. Coba tanya ke si Jimmy, si Leonardo, Michelangelo, Donatello, Raphael, MacGyver, ada nggak sih senjata yang perfect buat mereka gitu ya? Ada nggak mereka yang mereka sebut ini senjata perfect saya gitu? Nah, jadi di sini di presentasi saya ini perfect itu adalah gini. Jadi kita benar-benar mengerti apa yang kita pakai sehingga kita bisa memaksimalkan advantage-nya dan meminimalkan disadvantage-nya. Terus juga disebut perfect karena kita akan menggunakan benda tersebut, menggunakan hal tersebut dalam setiap kesempatan, walaupun sebenarnya kita bisa memilih hal lainnya gitu. Dan tentunya kita hanya akan memilih hal itu karena kita cuma percaya sama itu gitu. Nah, ini mungkin Holy Grail. Jadi kalau teman-teman ikut webinar ini untuk melihat apakah ada indikator yang memberikan 100% akurasi, 100% consistent profit tanpa pernah loss, itu di kita sebut sebagai Holy Grail. Dan memang Holy Grail tidak eksis, tidak ada. Di sini juga kalimatnya adalah tidak ada yang perfect, tapi quote unquote perfect itu ada. Jadi di sini perfect indikator yang hari ini adalah kita mengerti sekali indikator yang kita gunakan, kita bisa memaksimalkan indikator kita, keuntungan kita bisa maksimalkan, dan disadvantage-nya kita bisa minimize. Indikator itu juga kita gunakan untuk buy and sell, pokoknya uang kita itu bergantung dengan indikator itu. Tapi kita juga tahu kapan kira-kira
best buy-nya kapan, best buy sinyalnya kapan, dan best sell sinyalnya kapan. Dan tentunya kita tidak terlalu masalah apabila ternyata gara-gara indikator itu kita rugi. Karena apa? Karena itu adalah indikator yang kita pilih, indikator yang kita percaya, indikator yang kita kita akan gunakan terus gitu. Nah, di sini tadi ini adalah technical indikator yang ada. Nah, jadi dari saya sendiri ya, dari saya ada indikator yang saya anggap sebagai perfect indikator. Karir saya bergantung dengan kedua indikator itu. Jadi di sini saya lebih ke arah sharing dan mungkin sedikit kasih hints ya. Dari saya pribadi percaya bahwa best trading itu ada di medium term trading, bukan di short term, bukan di long term. Karena based on risk reward dan lamanya kita pegang holding periodenya, saya pikir medium term itu lebih enak ya, karena profitnya lebih tinggi daripada short term, tapi kita tidak perlu menunggu terlalu lama seperti long term. Dan terlepas dari berapa dana yang kita miliki, investor atau trader itu bisa menerapkan medium term trading. Jadi itu bisa diterapkan sama semua tipe investor lah ya, semua tipe pemain di pasar modal, mau yang dananya kecil, dananya miliaran, itu bisa menggunakan medium term trading. Nah, terus untuk technical analysisnya, secara konseptual kita bisa translasikan sebagai beli ketika momentum indikatornya sedang oversold, di saat yang sama trennya sedang bullish. Sell ketika momentum indikator sedang overbought, di saat yang sama trennya sedang berubah menjadi bearish dari bullish. Nah, dengan itu kita bisa terapkan buy low sell higher. Jadi bukan cuma buy low sell high atau buy high sell higher, tapi ini adalah buy low sell higher. Perfect indikator saya adalah Bollinger Band dan Stochastic Oscillator. Di sini saya banyak menggunakan moving average. Jadi di sini ada sedikit penjelasan tentang moving average seperti saya gitu ya. Jadi MA20 itu adalah MA bulan lalu, rata-rata 20 hari lalu, yang mana saya anggap sebagai monthly average. Kalau price di atas moving average 20 itu berarti bullish, tapi di saat yang sama saya anggap itu sebagai month on month rise. Bollinger Band itu ada standar deviasi dari moving average 20 yang tadi, 2 dan plus 2 dan minus 2 standar deviasinya. Nah, ini pertanyaan yang tadi ya, jawaban dari pertanyaan yang tadi. Jadi secara statistik kita menggunakan plus minus 2 standar deviasi itu karena nanti teorinya 95% data kita itu akan berada di dalam standar deviasi itu. Jadi apabila ada harga yang di luar dari standar deviasinya itu biasanya masuk ke dalam 5% data yang ada. Jadi itu abnormal. Itu yang saya sebut overshoot dan undershoot. Stokastik, ini sedikit penjelasannya. Jadi stokastik adalah dia membaca current price-nya berapa, current price-nya di mana dibandingin dengan beberapa periode lalu. Jadi let's say current price 20 hari lalu. Nah, jadi kalau current price hari ini mendekati titik tertinggi dari rentang 20 hari lalu, itu stokastik pasti membacanya sebagai overbought. Current price-nya mendekati level terendah dalam rentang 20 hari lalu, stokastik biasanya akan membaca sebagai oversold. Makanya dari pengertian ini, kadang-kadang kita nggak perlu munculin stokastiknya. Ya kan, sebelum kita munculin stokastik, kita udah bisa bilang, oh ini udah overbought, oh ini sudah oversold. Ini adalah bentuk dari chart saya yang saya gunakan sehari-hari. Ya, jadi ada Bollinger Band, ada stokastiknya, ada full complete method dari Bollinger Band. Oke, ini saya perfect indikator ala saya.
Nah, di sini apa yang mau saya sharing, yang mau saya coba kasih hint sedikit lah ya, apa sih yang bisa jadi, yang bisa membuat rekan-rekan bisa mencari perfect indicator sendiri gitu ya. Ini yang tadi understand, kita benar-benar mengerti indikator kita bisa maximize advantage-nya, minimize disadvantage-nya. Langkah pertama adalah yang pertama tentu ya, tentu kita harus tahu indikator kita. Indikator analisisnya juga gimana cara, apa sih terbuat dari apa indikator kita, terus gimana cara menggunakan indikator, apa prinsip dasar indikator. Terus yang kedua, tentu kita harus cari dulu trading style kita gimana. Kita lebih suka short term trading, medium term trading, atau long term trading. Terus yang ketiga, trading method kita gimana, metode kita gimana. Walaupun memang pemilihan indikator itu berdampak langsung terhadap metode kita, tapi saya sarankan pilih dulu kita mau trading method yang gimana. Nanti baru indikator bisa ngikutin. Di sini juga kita harus pilih, setelah kita tahu trading method kita gimana, baru kita bisa pilih indikatornya apa. Terus yang kelima adalah maximize indikator kita. Dan tentu memang kita pengen indikator kita yang terbaik, tapi ya dalam hidup kan kita harus pilih yang tidak sempurna itu menjadi yang pilihan utama kita. Nah, di slide terakhir ini, di slide inti kita, nanti gimana cara maksimal indikator ini, ada 4 hal yang mungkin saya coba sarankan, yaitu cara-cara untuk meningkatkan akurasi indikator kita, cara-cara untuk mengkombinasikan indikator yang kita pilih, asumsinya kita bakal pilih lebih dari satu lah ya, dan memang bagusnya kalau bisa jangan satu indikator, 2 atau 3. Nah, mungkin ada tips dari saya untuk mengkombinasikannya. Terus yang ketiga adalah memperluas cara menggunakan indikator. Jadi memang pencipta indikator dia sudah rata-rata mereka buat buku dan mereka sebutkan cara-cara menggunakan indikator ciptaan mereka. Tapi nanti ada beberapa tips untuk mengekspand penggunaannya. Dan mungkin nanti akan saya contohkan. Terus tweaking indikator. Jadi kita bisa sedikit ya mengupgrade, mengutak-atik rumusnya lah ya, membuat lebih kayak pin my right lah ya. Mobil udah bagus-bagus tapi kita pengen tambah ini gitu. Oke, increasing accuracy. Yang pertama adalah tentu saran dari saya decreasing trading frekuensi kita. Kenapa? Karena tentunya makin sering kita trading, makin rendah akurasi kita. Rasionalnya adalah sebenarnya kalau dibilang pesawat terbang itu lebih aman daripada mobil gitu kan, statistically safer itu kan sebenarnya ya karena frekuensi penerbangan tidak sebanyak frekuensi mobil gitu, dan jadi ya data kecelakaan penerbangan tentu lebih kecil lah ya. Jadi itu salah satu logikanya. Terus juga orang-orang lebih senang dengan investing. Kenapa? Karena trading itu kan dibatasi sama waktu ya. Jadi sesuai sama teori ekonomi, saham atau lebih tepatnya indeks itu pasti akan bergerak naik gitu. Jadi tinggal masalah waktu aja. Dan investing biasanya tidak masalah dengan waktu. Tapi buat kita yang trading, kita yang dibatasin sama waktu. Apabila kita memang mau short term trading, bukan short term trading namanya kalau kita hold sampai 6 bulan lebih. Bukan short term trading kalau kita simpan terus sampai di atas tahun. Short term trading itu adalah mingguan, 2 minggu, 3 minggu, kurang dari sebulan, kurang dari 3 bulan, bahkan mungkin teman-teman di futures 5 jam aja udah long term trading gitu kan. Nah, itu kita dibatasi sama waktu. Artinya apa? Ketika sudah mencapai batas waktu kita harus take action, kita harus sell, either itu cut loss atau profit. Nah, loss itu kan kita anggap salah. Nah, jadi di situ
logika yang tadi ya. Jadi kalau bisa kurangin frekuensi kita, caranya adalah ya kurangi trading atau tambah jangka waktunya. Oke, yang kedua, optimize indikator. Jadi optimisasi itu adalah proses untuk menemukan value yang optimal. Jadi indikator itu kan ada formulanya ya. Let's say moving average 5 hari, 6 hari, 10 hari, stokastik 5. Nah, angka-angka itu kita coba cari yang optimal. Nah, biasanya dari proses optimasi itu kita kebanyakan mencari yang mana sih indikator yang bisa memberikan kita realized gain paling tinggi atau return on investment paling tinggi ya. Nah, saran saya adalah kita jangan mencari yang realized paling tinggi deh, tapi kalau bisa yang ini highest percentage win, karena kita mencari akurasi dan memang saya sarankan cari akurasi. Kenapa? Karena kalau kita mencari indikator yang bisa memberikan highest realized gain, itu biasanya karena ada, let's say kita coba optimasi 1 tahun. Nanti di antara 1 tahun gitu, di antara 1 tahun itu nanti biasanya ada satu trade atau beberapa transaksi kita yang ternyata memberikan super abnormal gain. Jadi let's say dalam setahun kita optimasi, indikator kita ternyata memberikan 10 kali transaksi. Nah, sebenarnya 7 transaksi itu rugi. Tapi ada satu transaksi yang karena kondisi khusus, dia memberikan super abnormal gain. Sehingga overall dia untung. Tapi kalau dari akurasinya, 7 rugi, 3 untung. Oke, sebenarnya bagus karena overall itu untung. Tapi kan kita nggak bisa expect super abnormal gain terjadi di next time. Maka saran saya, highest win-nya berapa? Ini akurasinya, berakurasinya berapa? Nanti optimasi sebenarnya mungkin itu teknik yang lebih advance lagi dalam menggunakan software, tapi mungkin teman-teman bisa coba di software masing-masing, either Metastock atau Blocker atau software lainnya. Yang ketiga adalah mungkin yang paling gampang, coba praktekkan trend analysis. Artinya apa? Kita boleh aggressively trading kalau uptrend market, kalau marketnya lagi uptrend. Tapi kalau market lagi downtrend, coba trading secara defensif atau ya lebih moderat lah ya, lebih konservatif. Dalam satu market, kalau bisa jangan trading deh, nanti yang ada rugi fee gitu ya. Kenapa? Karena teorinya adalah ini, teorinya in bullish market semua make money gitu. Even mungkin beberapa teman pialang ya kalaupun salah order gitu di bullish market tetap aja untung gitu. Tapi kalau di bearish market, nah biasanya profesional yang save money. Artinya mungkin profesional juga nggak selalu untung terus, tapi yang jelas ini adalah capital market, ini adalah future atau ini adalah financial market ya, di mana uang cash is king gitu. Nah, profesional itu pasti masih punya cash untuk dia bersiap-siap masuk ketika pasar bagus. Dan tentunya juga kita nggak boleh lupa ya, ini kayak rusak ya. Oke, kita juga nggak boleh lupa nasihat terakhir yang paling penting, follow the trend, do not fight the trend. Tentunya kalau lagi uptrend kita boleh trading, lagi downtrend siap-siap. Oke. Combining indikator, jadi tadi ya disarankan kalau bisa pilih 2 atau 3 indikator, makin banyak nggak makin bagus. Nah, biasanya dari saya sarankan paling nggak 3 lah ya, 2-3. Rule of thumb-nya adalah tentunya kita mengkombinasikan indikator itu kan untuk memaksimalkan advantage-nya dan meminimize disadvantage. Jadi kalau bisa kombinasi yang kita buat itu tidak misleading dan itu tidak membuat kita pusing gitu ya. Nah, rule of thumb lagi juga jangan menggabungkan indikator yang satu tipe.
Seperti tadi, indikator ada beberapa jenis, ada momentum indikator, ada trend following indikator, dan lain-lain. Nah, rule of thumb-nya, kalau bisa jangan menggunakan, let's say, Anda pakai 2 indikator. Jangan pilih dua-duanya dari momentum indikator. Jangan pilih dua-duanya dari trend following indikator. Jangan pilih yang setipe. Ya, ada catatan dari saya, unless you know how to deal with it. Kecuali kalau Anda tahu. Karena secara teori, itu salah. Secara teori ya, tapi again, ini kalimat ini nanti akan saya coba elaborate lagi, unless you know how to deal with it ya. Jadi, tapi untuk sementara rule of thumb-nya, pilih indikator yang berbeda tipe. Nah, ini ada beberapa contohnya. Salah satu best combination yang versi saya ya, ini adalah menggabungkan dengan momentum plus trend following indikator. Dengan demikian, yang tadi follow the trend, kita nggak melawan trend. Atau bisa juga dengan momentum plus volatility indikator. Volatility indikator ini kita untuk melihat apakah market akan volatile. Nah, kalau misalnya tadi, kalau bisa kita jangan trading di sideways market, nah kita bisa cek dari volatility indikator ini. Contoh juga big money, big gain, or big loss itu kan datang dari market volatility. Yang ketiga adalah trend following plus volatility indikator. Tentu kita juga pengen pick yang strong trend ya. Jadi kalau bisa jangan, ya kan kita kadang-kadang kita mengharapkan beli sekarang walaupun kita punya jangka waktu 3 bulan, tapi kalau misalnya target kita 10%, 3 bulan, dan ternyata 10% itu dapat dicapai dalam waktu seminggu, ya kenapa enggak take profit gitu kan. Dan biasanya either dia karena waktunya atau karena volatilitas meningkat. Ini beberapa cara menggunakannya. Jadi dengan menggunakan momentum plus trend following, dengan menggabungkan kedua itu, kita bisa buy when oversold dan uptrend, sell ketika overbought dan uptrend. Tapi yang paling bagus lagi menurut saya adalah buy ketika oversold dan uptrend, sell ketika overbought dan awal downtrend. Contohnya momentum dan trend following, ini stokastik dan moving average, RSI dan Bollinger Band. Bollinger Band ini bisa masuk ke dalam trend following karena ada moving average ya. Momentum dan volatility indikator, ini ada RSI, Bollinger Band plus bandwidth. Nanti akan coba saya jelaskan bandwidth ini. Atau stokastik dan DMI. DMI, Directional Movement Index, itu juga bisa kita anggap sebagai volatility indikator. Nanti kita akan coba jelaskan lagi. Nah, trend following indikator plus volatility indikator. Directional Movement Index itu secara total dari 3 grafiknya itu adalah merupakan trend following plus volatility. Directional Movement Index, kalau kita ingat, ada 3 garis, ADX dan DI, Directional Index. Nah, DI itu adalah trend, ADX adalah volatility indikator. Nanti kita bisa, ini saya gambar saya adalah terpisah, tapi ini biasanya disatuin. Atau bisa juga MACD dengan DMI. MACD-nya trend, DMI-nya kita baca, kita pakai ADX-nya aja. Tadi ya. Jadi Bollinger Band itu bisa volatility, bisa trend following, Directional Movement Index bisa trend following, bisa juga volatility. Oke, itu tadi yang combining indikator. Yang ketiga adalah expanding the use of indikator kita. Rule of thumb-nya adalah ya kita harus ngerti indikator dimulai dari formulanya. Mungkin memang agak sedikit menggunakan logika matematis kita, tapi ya untuk lebih mengenal sesuatu kan kita mulai dari dalamnya dulu ya. Nah, ini formula ini dalamnya indikator. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kita mau kenal indikator kita lebih jauh, coba cek formulanya. Tentunya yang kedua adalah tidak boleh terlepas dari basic teori technical analysis, terutama di Dow theory dan trend analysis. Backtesting kadang-kadang juga
uh, ya, it's a good idea juga untuk lebih sedikit scientific. Kita gunakan statistika atau backtesting ya, untuk lebih memperluas cara penggunaannya. Dan tentu juga harus rasional juga, rasional sesuai dengan common sense atau dengan menggunakan trading logic atau technical analysis logic. Lalu kadang-kadang si pencipta indikator juga dia memberitahu cara-cara lain selain dari penggunaan dasar indikator kita. Jadi mungkin coba cek lagi buku-buku kita. Nah, misalnya let's say Bollinger Band. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu Bollinger Band. Ada 3 garis, tapi Bollinger Band sendiri sebenarnya ada lagi namanya percentage Bollinger Band dan bandwidth Bollinger Band. Nah, ini adalah salah satu complete setnya. Tadi ya, ini Bollinger Band, ada middle band, ada upper band, ada lower band. Middle band adalah moving average, upper band 2 kali standar deviasi, lower bandnya minus 2 kali. Nah, percentage of Bollinger Band itu dia adalah fluktuasi harga di antara upper sama lower. Jadi kayak stokastik, tapi instead of range berapa hari lalu, si percentage Bollinger Band ini menggunakan upper band dan lower band sebagai batasan. Jadi nanti kadang-kadang si percentage Bollinger Band ini bisa di atas 100. Artinya price itu overshoot atau harga di atas upper band. Nah, nanti suatu saat percentage Bollinger Band itu bisa di bawah 0. Artinya harga itu undershoot atau harga berada di bawah lower band. Untuk bandwidth, Bollinger Band itu salah satu fungsinya adalah volatility. Nah, dengan bandwidth ini kita bisa melihat kapan kira-kira volatilitasnya meningkat. Lihat dari mana? Dilihat dari selisih antara upper dan lower band. Karena kalau bandnya melebar, spread, itu nanti bandwidthnya juga naik, meningkat. Artinya volatility meningkat. Nanti kalau bandnya close, makin mendekat gitu ya, bandwidthnya mengecil. Artinya volatility-nya menurun. Nah, ini MACD sebagai momentum indikator. Ini salah satu expanding the use of MACD. Seperti yang kita tahu, MACD itu biasanya adalah trend following indikator. Nah, kalau kita mau coba cek lebih dalam lagi, MACD ada tiga bagian, MACD dan MACD, trigger line, dan histogram. Nah, histogram ini yang kita bisa sebut sebagai momentum indikator. Nah, kenapanya? Nah, kita harus masuk ke basic teorinya dulu ya. Kita harus recall our basic theory dulu. Gitu. Ini yang pertama ini. Jadi MACD histogram itu kan dia kalkulasinya selisih antara MACD line dengan trigger line atau signal line. Nah, fluktuasi dari MACD histogram itu mengindikasikan fluktuasi harga dalam smaller time frame, or we can say smaller trend. Nah, di sini smaller trend yang lebih kecil daripada time frame kita, sementara ini boleh nggak saya anggap sebagai momentum? Ya, nah kita mesti cek dulu momentum itu apa sih? Momentum dari saya, ya kan ya, setelah mengacu ke beberapa teori juga gitu ya. Momentum itu adalah smaller trend dalam suatu trend tertentu. Jadi let's say ambil contoh, ada pergerakan A, B, C, D, E, F. Uptrend itu kita bisa anggap sebagai pergerakan harga dari titik A ke E. Nah, kalau uptrendnya adalah A ke E, kita sebut apa pergerakan A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Nah, dari saya, boleh nggak? Let's say gini, asumsinya adalah pergerakan A ke E itu kita anggap sebagai medium term. Nah, dengan demikian, pergerakan A ke B, B ke C, C ke D, D ke E,
itu adalah pergerakan short term, atau terserah mau bilang A ke E adalah long term, berarti AB, BC, CD adalah medium term. Yang penting intinya adalah A ke E ada berapa pergerakan yang lebih kecil lagi. Nah, itu yang saya ingin saya namakan apa pergerakan kecil itu. Nah, based on teori, based on apa yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, itulah yang saya sebut, yang harusnya kita sebut sebagai momentum. Ya, coba kita masuk ke tadi, mungkin jangan lupakan dulu. Kita masuk ke stokastik osilator. Nah, di sini dengan menggunakan logika yang sebelumnya, dengan menggunakan logika trend analysis dan time frame, stokastik yang tadinya momentum indikator itu bisa kita expand menjadi trend following indikator. Oke. Nah, di sini GCI, ISG itu overbought dan most likely bakal turun dalam short term. Kenapa? Ini menggunakan daily time frame dan ini ada sinyal sell. Saya bukan bikin analisa market, tapi indikatornya begini ya, istilahnya lagi turun. Jadi ke depan sesuai dengan sinyal sell ini, most likely GCI akan turun dalam jangka pendek. Kenapa jangka pendek? Karena ini ada stokastik momentum. Nah, kalau saya gunakan, ini masih indikator yang sama untuk ISG, tapi time frame ini weekly. Ini weekly. Dari sini terlihat bahwa stokastik belum overbought, masih positif. Boleh nggak saya bilang GCI dalam medium term itu sedang uptrend, at least sampai 3 bulan kemudian. Asumsinya 3 bulan kemudian, dia masuk, si stokastik ini masuk ke level overbought. Jangan lupa ini adalah weekly. Ya. Nah, stokastik dalam weekly itu saya anggap sebagai stokastik sebagai trend following indikator. Nah, di sini time frame juga penting. Jadi istilahnya momentum indikator dalam daily chart membaca short term movement yang kita anggap sebagai daily movement per hari. Nah, so far belum ada konsensusnya, tapi kebanyakan dari kita berpikir medium term itu adalah jangka waktunya weekly sampai monthly, berapa minggu sampai 3 bulan lah, 3 bulan. Jadi boleh nggak saya menggunakan weekly chart dan kalau weekly chart uptrend itu secara otomatis membuat saya membaca sebagai trend. Oke, memang agak bingung ya, apa mungkin agak sedikit. Tapi maksud saya di sini, kalau kita lihat tadi, kalau kita ingat Dow teori, jadi ada pergerakan itu bisa kita bagi menjadi 3, uptrend, intermediate, dan minor. Nah, di sini dalam primary uptrend, let's say primary movementnya adalah uptrend, nanti terdiri dari beberapa intermediate uptrend dan intermediate downtrend. Nah, di sini harusnya intermediate uptrend dan intermediate downtrend ini dapat dilihat sebagai momentum dalam pergerakan primary uptrend. Sama juga dalam intermediate, let's say intermediate downtrend, minornya pergerakan di bawah intermediate, let's say ada beberapa minor uptrend dan minor downtrend, harusnya juga boleh dilihat sebagai momentum. Jadi istilahnya trend disebut trend karena dia pergerakannya panjang dalam time frame kita. Nah, pergerakan di dalam trend itu harusnya bisa disebut sebagai momentum. Nah, disitulah yang saya bilang, disinilah konsepnya bermain di sini. Stokastik kita bisa anggap sebagai momentum atau juga trend following. MACD
MACD histogramnya bisa kita anggap sebagai momentum indikator. Ya, mudah-mudahan nanti mungkin teman-teman bisa dapat slide-nya, nanti boleh dicoba dicek lagi ya. Tapi dari saya konsepnya seperti itu. Ini ya, jadi trend following indikator di daily chart itu membaca trend. Nah, tapi di saat yang sama, trend following indikator di daily chart kita itu harusnya hanya membaca momentum yang ada di weekly chart. Jadi konsepnya seperti itu. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya, nanti mungkin coba bisa dipikirkan lebih lanjut lagi, direnungi lagi. Yang terakhir adalah tweaking indikator. Ini agak sedikit, ya kita agak sedikit nakal sedikit, kita rubah-rubah lah, kita tambah formula-formula indikator gitu ya. Salah satu ada ini, multi time frame indikator. Jadi Alexander Elder dulu dia mempopulerkan istilah triple screen, di mana kita benar-benar literally pakai tiga screen dengan time frame berbeda gitu ya. Itu adalah nanti buat trend analysis juga itu penting. Ini hanya mengingatkan itu ya, kita nggak bahas ini. Terus juga ini mungkin perlu diingat lagi trend analysis. Jadi di trend dalam suatu time frame itu akan ada terdiri dari beberapa smaller trend, pergerakan satu tingkat di time frame yang satu tingkat di bawah time frame kita, atau yang tadi saya konsepkan sebagai momentum. Nah, terus yang ketiga tadi ya, price movement bisa dibagi menjadi 3 kategori: primary, intermediate, dan minor. Atau istilahnya primary long term, intermediate medium term, dan minor short term. Nah, dari 3 konsep ini, jadi multi time frame indikator adalah seperti ini. Stokastik di daily, ini chart daily, ini daily stokastik, yang bawah adalah weekly stokastik, yang paling bawah lagi monthly stokastik. Oke, tadi saya mau bilang kalau bisa jangan pakai indikator yang satu jenis. Ini tiga-tiganya adalah indikator yang bukan satu jenis, memang satu kesatuan ininya. Tapi di sini perlu diperhatikan time frame berbeda. Artinya apa? Masing-masing indikator ini, stokastik daily, stokastik weekly, dan stokastik monthly, itu membaca tren yang berbeda. Jadi mungkin cara baca di sini, oke, untuk jangka pendek, karena dia daily dan dia menggunakan stokastik, untuk jangka pendek, ISG memang memasuki level overbought. Ada peluang turun. Tapi turunnya ini harusnya tidak banyak. Kenapa? Karena secara weekly dia masih cenderung naik. Artinya apa? Ini mungkin hanya akan terjadi technical koreksi, penurunan di tengah uptrend. Uptrendnya kemungkinan jangka panjang. Kenapa? Karena penurunan dari mulai bulan Februari, Maret, first quarter kemarin, itu sudah mulai mendekati akhir. Jadi stochastic monthly ini mengindikasikan adanya peluang untuk trend reversal, yaitu bullish reversal dari downtrend ke uptrend. Dan paling enggak, karena ini monthly, 3 bulan itu bisa lewat lah harusnya ya. Jadi strategi di sini silakan buy on weakness. Buy on weakness aggressively. Ya, mungkin ini harus coba dicek lagi konsepnya. Tapi dengan menggunakan ini, analisa saya begitu. Ini saya menggunakan AI broker. Mungkin nanti codingnya kalau memang tertarik boleh komunikasi dengan saya atau cek cara menggunakan time frame berbeda. Nanti ada codingnya. Yang terakhir adalah microscopic technical analysis. Ini saya pernah bawakan, ada di materi saya.
saya share di slideshare.net ya. Tapi di microscopic ini ada empat yang saya tunjukkan. Ada difference dari histogram, itu menggunakan MACD style 2 ini. Jadi pokoknya kita selisihkan aja. Ada 2 indikator, kita selisihkan, kita kurangin, benar-benar pure kita kurangin. Nanti dari situ kita bisa lihat pergerakannya seperti apa, pergerakan mereka berdua. Histogram tujuannya adalah kita pengen predik crossover sebelum itu terjadi. Tapi kalau bisa tentu harus dapat diterima secara teknikal. Slope ini kemiringan. Dengan microscopic technical analysis saya bisa coba tunjukin kemiringan, tapi bukan dengan visual, dengan technical method. Kyrie atau Price, saya lupa kemana namanya apa, tapi dari saya tahunya Kyrie. Ini dia mengukur ketinggian harga dengan indikatornya. Gitu. Contohnya seperti ini. Ini contohnya MA5 dengan MA8. Ini MA5, MA8 dengan menggunakan MACD style. Ini harusnya difference MA5 dengan MA8 ya. Nanti pergerakannya seperti ini. Dan ini adalah suatu indikator tersendiri. Ini adalah indikator ala MACD yang membaca moving average 5 dan moving average 8. Seperti ini. Ini stokastik oscillator seperti biasa, tapi di sini kita buat histogram stokastik oscillator. Ya, stokastik cuma ada 2 garis, persen K dan persen D, tapi kita bisa coba tweak, kita bisa munculkan histogram dari stokastik ini. Histogram ini terdiri dari selisih antara persen K dengan persen D. Ini slope-nya mungkin emang moving average-nya ini naik ya, secara visual dia naik, tapi secara teknikal dengan menggunakan microscopic technical analysis kita bisa buktikan bahwa ini adalah rising MA20. Kenapa? Karena MA20 yang garis putih lurus, garis lurus ini yang putih-putih ya, yang titik-titik yang dash ini itu dia pergerakan MA20 di hari kemarin. Di sini konsepnya adalah kita sebut dia rising kalau dia di atas angka kemarin. Nah, garis putus-putus ini adalah garis MA20 yang kemarin. Artinya apa? Di sini secara teknikal kita bilang MA20 naik karena di atas angka kemarin. Di sini MA20 turun. Kenapa? Karena MA20 di bawah angka yang kemarin, garis putus-putus ini. Ini secara teknikal kemiringan bisa kita lihat, slope namanya. Kyrie atau distance ya, jadi let's say harga dengan MA200. Ini kita bisa buat jaraknya berapa. Nah, dari jarak ini kita bisa lihat karakteristik dari harga itu sendiri. Apakah di sini memang kalau dilihat dari secara price movement-nya, harga di sini lebih rendah daripada harga ini. Harga di pertengahan Mei itu lebih tinggi harga di pertengahan Mei itu lebih tinggi dibanding harga di akhir Februari, which is bagus. Tapi kalau kita lihat secara Kyrie-nya, secara jaraknya tidak berubah sama MA200. Artinya apa? Nah, di sini adalah tujuan dari indikator yang membuat kita membaca lebih dalam dan lebih baik. Artinya apa? Secara kualitas kenaikan di sini tidak bagus. Makanya di sini harganya nggak lama jatuh. Ya, oke. Jadi tadi saya kasih bocoran. Slide-nya sudah habis. Dari saya, secara konsep seperti itu ya, perfect indicator. Jadi memang kesimpulannya adalah tidak ada yang perfect, tapi quote unquote perfect ada. Artinya karir kita, uang kita, tapi jalan hidup kita pertaruhkan di indikator itu. Nah, gimana caranya? Kita harus tahu indikatornya, kita harus bisa maksimalkan
advantage-nya, bisa minimize advantage-nya. Kita tahu mana level buy yang paling bagus, mana sinyal sell yang jelek, mana sinyal buy yang harus kita ikutin. Nah, seperti itu. Saya sudah menemukan perfect indikator saya. Dengan slide ini, mudah-mudahan saya bisa bantu teman-teman, rekan-rekan untuk bisa mencari perfect indikator masing-masing. Oke, dari saya sampai sekian. Mungkin ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan tentang pattern dan indikator. Mana yang Anda pilih apabila salah satunya memberikan sinyal buy yang kuat, sedangkan yang satunya memberikan sinyal strong sell yang kuat juga gitu ya. Nah, jadi tentu gini, pattern dan indikator. Again, kita balik ke teori indikator yang tadi. Indikator digunakan untuk membaca lebih baik dan lebih dalam mengenai price movement. Kita sebagai technical, kita bacanya price movement. Dan kita berusaha baca lebih baik price movement dengan menggunakan indikator. Nah, dia back to price movement, pattern itu adalah bagian dari price movement. Nah, price movement itu bagian dari trend. Nah, seperti yang tadi di rule of thumb lagi, do not fight trend, even your indicator say otherwise gitu ya. Jadi jawaban saya adalah follow pattern first, cek dengan indikator. Jadi kalau misalnya pattern strong buy, indikator strong sell, saya bilang buy on weakness. Pattern strong sell, indikator strong buy, saya bilangnya sell on strength. MA yang saya pakai, saya ngertinya, ya saya juga nggak jago-jago matematik gitu ya, apalagi statistik. Saya cuma bisa, ya ini juga karena teknikal yang mengandung statistik matematik, saya pelajarin itu pun matematian gitu. Saya paham simple moving average, saya tahu karakteristik eksponensial, jadi saya lebih pakai simple moving average. Kenapa? Karena saya tahu formulanya, saya tahu karakteristiknya, saya tahu kenapa dia salah. Tapi kalau exponential moving average, rumusnya saya lupa, kalaupun saya baca saya nggak tahu rumusnya, jadi nggak saya pakai eksponensial. Saya lebih pakai yang simple moving average. Terus osilator lebih cocok untuk market sideways atau ranging, bukan trending. Nah tadi ya, saya bisa maksimalin osilator, terutama stokastik. Jadi gini, memang teorinya pada saat market sideways atau market bergerak dalam ranging, stokastik osilator lebih bagus digunakan. Kenapa? Karena memang dalam ranging itu adalah inti dari stokastik gitu. Stokastik membaca pergerakan harga selama range tertentu. Nah, dilihat range itu, di mana harga terendah, di mana harga terendahnya, di mana harga tertingginya. Harga sekarang makin mendekati harga terendah, stokastik overbought. Harga sekarang mendekati harga terendah, stokastik oversold. Nah, tapi kalau kita mau cek lebih jauh lagi, stokastik, dengan menggunakan stokastik, kita juga bisa pakai di saat dia lagi trending. Kalau kita perhatikan, pada saat market lagi uptrend, stokastik jarang sekali memasuki level oversold dan sering sekali memasuki level overbought. Tips dari saya adalah pada saat market uptrend, perhatikan crossover antara persen K dan persen D. Anda tidak perlu melihat kapan stokastik lagi uptrend nih, kapan kira-kira stokastik oversold ya. Kalaupun ada stokastik oversold, kemungkinan uptrendnya berakhir. Yes, we hate that, right? Nah, pada saat market downtrend, stokastik hampir jarang mendekati level overbought, yang ada lebih sering di oversold.
Nah, saran dari saya adalah fokus ke crossover antara persen K dan persen D. Jadi dengan kata lain, stokastik bisa nunjukin kekuatan tren apabila stokastik di level overbought terus, berarti lagi strong uptrend. Apabila stokastik lebih sering berada di oversold, itu lagi strong downtrend. Terus medium term trading, untuk time frame yang ideal untuk medium term trading, karena saya bilang tadi ya saya anggap medium term trading adalah time frame yang terbaik. Untuk time frame-nya tetap pakai daily aja sudah cukup, daily, tapi kalau bisa range chart kita setahun 2 tahun lah ya. Itu untuk yang daily. Kalau misalnya buat teman-teman di futures mungkin let's say time frame-nya, kalau saya main di forex saya mainnya biasanya 30 sampai 1 jam chartnya. Jadi mungkin saya bakal buka chart hourly saya buka paling nggak 2-3 hari ke belakang. Untuk chart Audi saya lebih fokus di saham ya, jadi mungkin saya belum baca, ya udah lama juga belum lihat chart USD chart ini ya, jadi mungkin, tapi paling kalau rupiah ya, yang saya ingat oke lah kalau currency USD rupiah saya perhatiin. So far saya masih belum melihat adanya trend reversal dari rupiah, artinya USD IDR kita masih akan cenderung naik ke atas, which is merupakan penguatan USD dan pelemahan rupiah masih akan berlanjut at least sampai November, at least sampai antara November sampai Januari. Yaitu dari analisis saya nggak mengherankan kalau nanti rupiah menyentuh 13.000. Terlepas dari faktor makro ya, tapi teknikalnya seperti itu. Cara mengkombinasikan Bollinger Band dengan RSI itu sama dengan ini ya, sama dengan stokastik lah ya. Jadi Bollinger Band RSI itu bisa lebih mengkonfirmasi, bukan RSI, Bollinger Band bisa lebih mengkonfirmasi oversold atau overbought yang ditujukan sama RSI. Tapi again, kalau saya menggunakan RSI dan saya bilangnya buy pada saat RSI overbought, sell pada saat RSI oversold, saya bisa-bisa nggak trading terus, karena cukup jarang RSI menyentuh level overbought atau menyentuh level oversold. Kalau kita menggunakan RSI, saya sangat sarankan untuk mengaplikasikan klasik technical analysis di situ. Kenapa? Karena RSI adalah salah satu indikator yang kita bisa aplikasikan technical analysis klasik. Kita bisa cari chart paper, kita bisa cari support resistance di situ. Dan dengan menggunakan kombinasi Bollinger Band, kita bisa menggunakan tadi combining antara momentum plus trend following. Ini cukup menarik ya pertanyaannya. Jadi trading itu kan kita sendiri ya, terus gimana cara mendisiplinkan trading kita. Mungkin memang itu sudah masuk ke psikologi trading ya. Jadi kalau trading kan dulu saya diajarkan sama guru saya, jadi ada 3 aspek, ada analisis, teknikal, fundamental, ekonomi, dan lain-lain, termasuk feeling di situ. Yang kedua adalah money management, yang ketiga psikologi trading. Yang paling gak penting itu adalah analisis. Kita boleh salah, kita boleh nggak perlu pakai analisis, tapi kita masih bisa untung kalau kita menerapkan money management yang bagus. Cut loss berapa, target loss berapa persen. Tapi semua itu nggak akan jalan kalau kita nggak melakukan hal yang paling penting, yaitu psikologi trading kita. Psikologi trading yang paling bagus adalah trade your plan, plan your trade, dan trade your plan. Artinya buat dulu rencana trading kita, yang kedua adalah jalankan rencana itu. Jadi mungkin untuk awal ini juga dari Alexander Elder juga. Jadi kita trading itu kalau bisa jangan cari untung, tapi fokuslah ke trading untuk melakukan trading yang baik dan benar sesuai sama trading plan kita. Nah, itu mungkin implikasi sama kayak profesional lah ya, istilahnya kayak pengacara.
kalau pengacara dari awal sudah minta uh, bayaran gitu kan, nanti dia malah nggak fokus sama aksi profesional dia. Jadi kita sebagai profesional fokus aja dulu ke kerjaan kita, untung apa enggak itu belakangan. Karena yang penting kita doing the right things. Either we are awarded at that time or not gitu. Yang penting kita doing the right thing dulu, award bisa belakangan. Tidak untung sama tidak rugi itu beda jauh. Tidak untung sama tidak bangkrut itu bedanya jauh sekali. Mendingan kita rugi sekarang, tapi next ketika market bagus kita bisa masuk. Itu jauh lebih penting daripada kita nggak rugi, tapi besok market bagus kita nggak bisa masuk. Artinya nyangkut saham kita atau dana kita nggak ada lagi gitu. Itu lebih jelek. Lebih bagus dana kita berkurang, tapi kita bisa fight back. Gitu. Selanjutnya kita suka against the trend umumnya, ya karena kebiasaan. Lalu bagaimana dengan follow the trend tapi ketinggalan gitu ya? Memang kadang-kadang ini termasuk kedisiplinan kita juga gitu. Tapi kalau misalnya kita suka ketinggalan dengan time frame yang kita mau, berarti kita nggak cocok dengan time frame itu. Karena yang pertama tentu trading harus nyaman dulu gitu ya. Kita harus nyaman dengan time frame kita. Nyaman dalam artian kalau misalnya nyaman termasuk dari risk dan resiko juga. Kalau misalnya kita mau medium term trading, kerugian 3%, 4% itu harusnya kita nggak ngebuat kita cut loss. Karena apa? Karena secara teori medium term trading itu bisa menggunakan target antara 10-20%. Jadi ruginya paling nggak bisa 5-8% sampai 10%. Kalau kita takut begitu kita masuk unrealized 4% kita udah jual, kita nggak cocok sama medium term trading. Begitu juga kalau misalnya kita pengen medium term trading, tapi kalau di saham nggak mau nahan lebih dari 5 hari, jangan medium term trading. Sama kayak teman-teman forex juga. Kalau misalnya pengennya ya 1 jam 2 jam gitu kan, 5 menit turun 5 menit lagi rugi ya jangan apalagi belum cut loss atau belum margin call ya jangan dilepas dulu gitu. Sama juga kalau misalnya kita suka ketinggalan, artinya mungkin pada saat kita merhatiin atau ada beberapa waktu yang nggak cocok sama kehidupan kita. Misalnya let's say kita mau main short term tapi kita sibuk sama kantor, sama kerjaan kita nggak cocok. Kita mau medium term trading tapi kita tiap hari mantau pasar, itu juga biasanya nggak cocok. Jadi disesuaikan juga sama kehidupan kita juga ya, kehidupan dan tentu risk profile kita, hati kita gimana. Untuk gold saya pikir semua sama ya, semua teknikal itu sama selama harganya bisa bergerak bebas tanpa ada satu pihak atau dua pihak yang bisa mempengaruhi harga, teknikal bisa apply di situ, termasuk juga gold. Siapa yang bisa gerakan gold gitu ya? Mungkin negara tertentu juga ya nggak bisa juga gitu kan, nggak bisa terus-terusan lah maksudnya. Nah untuk gold saya nggak tahu secara spesifik, tapi back to basic teori artinya gold bisa diaplikasikan teknikal dan indikator terbaik ya kalau saya pribadi saya bakal jawab tadi stokastis sama Bollinger Band gitu. Karena saya yakin perfect indikator saya bisa baca semua pergerakan harga yang di situ bisa teknikal, bisa diaplikasikan teknikal analisis itu, termasuk juga inflasi, termasuk juga mata uang rupiah gitu ya. Untuk slow stochastic ISG daily tergantung juga ya, bukan masalah time frame daily atau weekly, tapi kita maunya short term trading atau medium trading atau long term. Kalau let's say untuk short term, saya sih lebih suka yang seminggu 2 minggu, boleh 5, boleh 14. Tapi kalau misalnya untuk yang long term, jadi prinsipnya gini, kalau saya pakai stokastik itu karena saya medium term, jadi saya lebih suka pakai yang stokastik pendek. Nah, jadi mungkin untuk jawaban yang tadi, kalau saya pribadi saya pakai 5.
14 itu agak kebanyakan, agak kepanjangan. Apakah indikator memiliki trik-trik khusus terhadap korelasi tertentu? Apakah indikator MACD? Again, kalau pergerakan tertentu, ya, saya yakin dari forex juga, euro, Audi, gold itu ada karakteristiknya. Nah, dari karakteristik pegangan harga itu yang membuat indikatornya mempunyai pegangan harga tertentu. Saya nggak banyak merhatiin di futures market, tapi saya akuin memang ada hubungannya. Let's say harga tertentu ada karakteristiknya sehingga itu membuat indikatornya uh, memiliki pegangan tersendiri. Tapi yang saya bisa simpulkan adalah karakteristik spesial dari suatu instrumen tertentu itu masih akan masuk ke dalam uh, rule konsep technical analysis. Jadi kalau kita pelajari lebih lanjut trend analysis, chart pattern dan lain-lainnya, itu masih bisa tetap ngikutin karakteristik tertentu itu. Kenapa akurasi lebih tinggi kalau frekuensi trading lebih jarang? Bukannya kalau kita pakai indikator berarti buy sell berarti sinyal. Nah, maksudnya gini, maksudnya terlepas dari indikatornya ya, let's say kalau misalnya gini, lebih lebih kalau kita disuruh trading jangka pendek atau gini deh, trader jangka pendek sama investor jangka panjang, mana yang lebih banyak? Istilahnya mana yang lebih banyak bertahan lah gitu ya. Apalagi sama-sama pemula. Kita sama-sama pemula, yang satu mau trading jangka pendek, cut loss 2%, taking profit 4%, yang satu tradingnya jangka panjang. Oke, dia punya cut loss juga. Cut loss dia 10%, taking profit dia 30%. Mana yang secara logika bakal bangkrut duluan? Ini sama-sama pemula ya. Mungkin logikanya di situ. Jadi secara natural malah justru trader yang disebutkan secara teori 70% trader itu bangkrut di tahun pertama, tahun kedua. Trader di sini adalah trader yang jangka pendek. Gitu. Karena ada batasan waktu. Kita bisa salah, dan kita pasti bakal salah lah suatu saat ya. Nah, udah gitu kita dibatasi sama waktu. Gitu. Jadi mungkin dari situ logikanya dari situ. Nah, apakah analisa bandermologi bisa digabungkan? Memang ada beberapa teman-teman ya saya juga yang fokus ke baca bandermologi gitu ya. So far yang teknikal bisa bantu untuk baca bandermologi adalah psikologi harga. Kalau dari pergerakan, saham-saham yang bisa dibandarin atau saham-saham yang jelas-jelas atau pergerakan apapun lah yang jelas-jelas ada satu pihak yang menggerakkannya, secara teori teknikal itu nggak bisa di-apply. Teknikalnya nggak bisa di-apply. Kenapa? Karena harga tidak bergerak bebas. Harga tidak bergerak sesuai dengan supply demand. Nah, kita teknikal, kita baca supply demand. Price movement itu adalah supply demand, adalah bentuk dari supply demand-nya. Ya kan? Jadi, ketika supply demand-nya dikendalikan sama satu orang tertentu, bukan sama pasar, nah harusnya rule pertama teknikal tidak bisa berlaku. Kalaupun dia mau berlaku, itu dua, bukan satu tadi. Kalau tadi saya bukan adalah psikologi pasar, satu psikologi tradingnya lah ya, atau psikologi dari pasar, atau yang kedua eh, itu lebih ke arah pola, pattern. Jadi kalau misalnya ini satu orang yang sama, ya kita manusia gitu ya, kita punya selera lah, punya gaya masing-masing, punya istilahnya punya jejak, punya kemiripan, punya pola pikir yang ya kita bukan alien gitu kan, kita sama-sama manusia yang paling nggak sehebat-hebatnya manusia pasti oh beginilah polanya gitu kan. Nah itu dari polanya, dan kita teknikal kita percaya bahwa market ada polanya dan kita sedang mencari pola itu. Jadi kalaupun bandermologi bisa diaplikasikan itu yang dua tadi, psikologinya sama polanya. Can we have the slide? Saya sih bakal kasih
ya saya bakal kasih lah ya, either saya bakal kasih ke Pato Niaga atau saya taruh di slide share atau di LinkedIn saya. Tapi mungkin khusus buat teman-teman yang datang di webinar ini, mungkin nanti dari Pato Niaga boleh bisa share, saya akan kasih slide-nya ke Pato Niaga, nanti teman-teman bisa minta ke Pato Niaga langsung. Oke, dari saya mungkin sampai sekian. Nanti kalau kalau apa ada pertanyaan lagi, ada diskusi lebih lanjut, yes saya tahu ini mungkin bakal banyak perdebatan ya, apalagi memang ini juga ini ada agak sedikit ini tweaking technical analysis lah malah ya. Tapi so far saya yakin ini ada dasar yang kuat. Saya berani argue tentang teori-teori ini, tapi ya, so far yang paling penting adalah saya nggak berusaha mempengaruhi teman-teman, tapi saya di sini adalah berusaha untuk menunjukkan bahwa yes kita bisa expand this technical analysis, kita bisa expand technical analysis seperti ini, kita bisa berkreasi lebih lanjut, kita tidak perlu saklek dengan buku, kita bisa merasionalkan teknikal yang mungkin banyak pihak yang ini teknikal berbau klinik gitu ya, kita bisa rasionalkan dan bahkan kita bisa buktikan bahwa teknikal itu bisa dipakai sama semua, either trader, either investor, mau dananya cuma ratusan ribu sampai dananya miliaran triliunan, kita bisa aplikasikan teknikal di situ. Jadi mudah-mudahan di sini di seminar ini kita bisa lihat teknikal dari perspektif yang lebih tinggi lah ya. Gitu. Oke, dari saya sampai sekian. Mudah-mudahan walaupun kita nggak bisa tetap muka, tapi tetap bisa disampaikan apa yang ingin saya sampaikan di presentasi ini. Dari saya sekian, selamat malam dan sampai jumpa.